puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua. Berkat izin dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih dapat berkumpul dan berbagi ilmu dalam suasana yang penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah fikih, program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yaitu PGMI semester 2. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Arsyad Azhara sebagai host, kemudian ada saudari saya Mahfida sebagai narasumber, dan saudari Istiqomah sebagai narasumber. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih yang diampu oleh Mu'allim Haji Mahmudin LC.MH. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul pembatal sembahyang. Salat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan menjadi tiang agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mengetahui tata cara sholat yang benar, termasuk hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Dalam memahami materi ini, diharapkan kita dapat melaksanakan sholat dengan lebih baik, lebih khusyuk, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Semoga pembahasan yang akan kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Baik, saya ingin bertanya kepada Istiqomah terlebih dahulu. Menurut Anda, mengapa kita perlu mempelajari materi tentang pembatal sembahyang? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab. Menurut saya, materi ini sangat penting dipelajari karena sholat merupakan ibadah yang wajib yang dikerjakan setiap hari oleh umat Islam. Akan tetapi, masih banyak orang yang hanya mengetahui tata cara sholat, namun belum memahami hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Akibatnya, bisa saja seseorang merasa sholatnya sudah benar, padahal tanpa disadari ia melakukan sesuatu yang menyebabkan sholatnya dicabut. Jadi, dengan mempelajari pembatal sholat, kita akan lebih berhati-hati ketika melaksanakan sholat, sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi sah dan sesuai dengan tuntunan syariat. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pembatal sembahyang? Baik, terima kasih lagi atas pertanyaannya. Pembatal sholat adalah segala sesuatu yang menyebabkan sholat menjadi tidak sah atau batal. Apabila salah satu pembatal tersebut terjadi ketika seseorang sedang melaksanakan sholat, maka sholat itu tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang kembali dari awal. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk mengetahui dan memahami apa saja yang termasuk pembatal sholat agar dapat menghindarinya. Baik, kemudian saya akan bertanya kepada narasumber kedua yaitu saudari Halidah. Kemudian dalam materi yang kita pelajari ada berapa macam pembatal sembahyang? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam materi yang kita pelajari dijelaskan bahwa terdapat 10 pembatal sembahyang, yaitu yang pertama berkata-kata dengan sengaja, terus yang kedua bergerak terlalu banyak, terbuka aurat, berubah atau membatalkan niat, makan dan minum, berhadas, murtad, berpaling dari arah kiblat, tertawa terbahak-bahak, serta berubah atau hilang akal. Jadi ke-10 hal tersebut perlu kita pahami agar kita dapat menjaga salat tetap sah. Baik, kita akan membahas satu persatu. Pembatal yang pertama kan adalah berkata-kata dengan sengaja. Mengapa hal tersebut dapat membatalkan sholat? Karena ketika kita sedang sholat menghadap Allah dan sedang bermunajat kepada Allah, selama itu ucapan yang diperbolehkan adalah bacaan-bacaan sholat sesuai tuntutan Rasulullah SAW. Jadi apabila seseorang dengan sengaja mengucapkan perkataan lain di luar bacaan sholat, misalnya menjawab panggilan teman atau ngobrol, maka sholatnya menjadi batal. Oleh sebab itu, kita harus menjaga lisan dan berusaha tetap fokus selama sedang sholat. Oke, selanjutnya mengenai gerakan. Banyak orang bertanya, apakah setiap gerakan saat sholat tetap membatalkan sholat? Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak semua gerakan membatalkan sholat, karena gerakan kecil yang memang diperlukan seperti membetulkan kerudung atau seperti membatalkan haji atau
jarak sebentar tidak membatalkan sholat. Namun, apabila seseorang melakukan gerakan yang terlalu banyak berturut-turut dan tanpa keperluan hingga menghilangkan bentuk sholat, maka sholat tersebut menjadi batal. Karena itu, selama sholat tidak dianjurkan untuk tetap tenang dan menjaga kekhusyukan. Baik, selanjutnya mengenai aurat. Bagaimana jika aurat seseorang terbuka ketika saat sholat? Jadi menutup aurat itu merupakan salah satu syarat sah sholat. Jika aurat terbuka dan dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, maka sholatnya menjadi batal. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan sholat, kita perlu memastikan pakaian yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan syariat dan menutup aurat dengan sempurna. Baik, kemudian mengenai makan dan minum. Mengapa hal tersebut termasuk pembatalan sholat? Karena makan dan minum bukan merupakan bagian dari rangkaian ibadah sholat. Apabila dilakukan dengan sengaja ketika sholat, maka sholat menjadi batal. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika sholat, seluruh perhatian dan konsentrasi hendaklah benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik. Selanjutnya kan ada hadas. Nah, mungkin ada yang belum memahami istilah tersebut. Siapa yang menjelaskannya? Jadi hadis itu adalah keadaan yang menyebabkan seseorang kehilangan kesuciannya sehingga wudhunya batal. Misalnya karena buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Jadi apabila hadas terjadi ketika seseorang sedang sholat, maka sholatnya batal. Oleh sebab itu, ia harus berwudhu kembali sebelum mengulang sholat. Selanjutnya, bagaimana jika seseorang mengubah niat atau berniat membatalkan sholat ketika masih berada di tengah sholat? Jadi, niat merupakan dasar dari setiap ibadah. Jika seseorang sudah berniat membatalkan sholatnya, meskipun belum mengucapkan apapun, maka sholatnya menjadi batal. Karena itu, ketika melaksanakan sholat, kita harus memiliki niat yang mantap sehingga sholat kita selesai. Oke, baik. Mengapa berpaling dari arah kiblat itu juga termasuk pembatal sholat? Karena menghadap kiblat itu merupakan salah satu syarat sah sholat. Apabila seseorang dengan sengaja memalingkan seluruh badannya dari arah kiblat tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka sholatnya menjadi batal. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga posisi tubuh selama sholat berlangsung. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan tertawa ketika sholat? Apakah semua bentuk tertawa itu membatalkan sholat? Jadi, tidak semua tertawa itu membatalkan sholat. Nah, apabila hanya tersenyum tanpa mengeluarkan suara, maka sholat kita tidak batal. Namun, apabila seseorang tertawa hingga mengeluarkan suara hingga terbahak-bahak, maka sholatnya menjadi batal. Karena itu, kita perlu menjaga keseriusan dan kekhusyukan selama melaksanakan sholat. Oke, baik. Pembatal yang terakhir kan adalah berubah atau hilangnya akal. Nah, apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Jadi yang dimaksud hal tersebut adalah keadaan ketika seseorang kehilangan kesadaran, misalnya pingsan, mabuk, atau mengalami gangguan yang menyebabkan hilangnya akal. Karena salah satu syarat sah sholat adalah dilakukan oleh orang-orang yang sadar dan berakal. Maka apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, syaratnya menjadi batal. Baik, nah setelah kita membahas seluruh pembatal sembahyang, saya ingin meminta pendapat dari kedua narasumber. Nah, menurut kalian, apa pesan yang paling penting dari materi ini? Jadi, menurut saya, jangan hanya menghafal seluruh pembatal sholat yang ada di kitab ini, tapi kita juga harus memahami apa saja makna dan maknanya yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan memahami materi ini, kita akan lebih berhati-hati ketika sholat sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan menurut pendapat saya, selain memahami pembatal sholat, kita juga perlu menjaga kekhusyukan, menjaga wudhu, menjaga aurat, serta menjaga adab selama sholat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi pengingat
agar kita selalu memperbaiki kualitas ibadah kita. Alhamdulillah, dari pembahasan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa pembatal sembahyang adalah hal-hal yang menyebabkan sholat menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita perlu mengetahui dan menghindari hal-hal tersebut agar sholat yang kita laksanakan tetap sah sesuai dengan tuntunan syariat. Semoga pembahasan pada podcast kali ini dapat menambah pemahaman kita semua dan menjadi pengingat untuk senantiasa menjaga kualitas sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung podcast. Terima kasih kepada kedua narasumber atas penjelasan yang telah disampaikan. Semoga materi yang kita bahas pada hari ini dapat menambah pengetahuan mengenai pembatal sembahyang dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mu'alim Haji Nomudin LCMK selaku dosen pengampu mata kuliah fikih atas ilmu, arahan dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Asyanda Zahra sebagai host, kemudian saudari saya sebagai narasumber, dan saudari Istiqomah sebagai narasumber kedua. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyaksikan podcast ini. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam penyampaian maupun isi materi. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat, menambahkan wawasan, dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar serta mengamalkan ilmu fikih dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.